Perkenalkan, nama saya Nahdia Izzatul Ulia dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan pembelajaran Al-Quran Hadis di MTS dan MA. Pada pembahasan kali ini, saya akan menganalisis buku Al-Quran Hadis di MTS dan MA. Tetapi sebelum memasuki pembahasan, saya akan sedikit menjelaskan terkait aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan ini dibagi menjadi 4, yaitu faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Yang pertama yaitu faktual. Faktual ini mencakup definisi, pengertian istilah dan bahasa, nama tokoh, tempat, tanggal, dan tahun. Dan yang kedua yaitu konseptual. Konseptual ini mencakup dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, serta isi kandungan surah dan ayat. Yang ketiga yaitu prosedural, yaitu langkah-langkah, tahapan, dan kriteria. Yang terakhir yaitu metakognitif. Metakognitif ini berkaitan dengan kegiatan sehari-hari kita. Baik, langsung saja kita akan membahas materi yang pertama, yaitu menganalisis buku MTS kelas 7, yaitu bab pertama atau bab 1 yang berjudul Al-Quran dan Hadis Pedoman Hidupku. Pada buku MTS kelas 7, saya menemukan 3 aspek. Yang pertama yaitu faktual, di mana Al-Quran merupakan mukjizat, artinya hal luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Di sini yaitu pengertian dari Al-Quran, bahwa Al-Quran ini mukjizat Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua yaitu menurut cendekiawan Muslim Quraisy Shihab, kata Al-Quran berasal dari kata kerja qara'a yang berarti membaca, dan kata dasarnya adalah Quran yang berarti bacaan. Pada kalimat ini ada nama tokoh yakni Quraisy Shihab dan pengertian dari kata Al-Quran itu sendiri. Dan aspek yang kedua yaitu konseptual. Konseptual ini ada Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Quran surat Al-Hijr ayat 87, Quran surat Al-Isra ayat 88, Quran surah Al-Baqarah ayat 2, Quran surah Al-Furqan ayat 1. Pada aspek yang terakhir yaitu ada aspek prosedural, di mana kalimat kesempurnaan lain yang dimiliki Al-Quran menurut Quraisy Shihab karena ia mudah diingat, tidak hanya untuk orang tua, anak-anak pun sangat mudah menghafalnya. Pada kalimat tersebut ada kriteria di mana Al-Quran itu memiliki kesempurnaan. Kesempurnaannya yaitu karena ia mudah diingat, dan tidak hanya orang tua saja yang bisa menghafalnya, anak-anak pun bisa menghafalnya juga. Dan yang kedua yaitu Al-Quran diturunkan secara mutawatir. Yang kedua yaitu menganalisis buku MA kelas 10, bab 1 yang berjudul Al-Quran adalah Wahyu Allah. Pada buku Al-Quran Hadis MA kelas 10, saya menemukan ada 3 aspek. Yang pertama yaitu faktual. Faktual ini berisi definisi dari Al-Quran itu sendiri. Selanjutnya juga ada pengertian dari Al-Quran itu sendiri, tetapi di sini juga ada nama tokoh yaitu Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa Al-Quran adalah isim alam atau nama asli.
Yang kedua yaitu ada aspek konseptual, di mana tertera Quran surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Dan yang terakhir yaitu ada aspek prosedural, di mana dia termasuk kriteria. Di dalam Al-Quran terdapat petunjuk tentang perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalimat ini termasuk kriteria dari isi Al-Quran tersebut. Dan yang kedua yaitu Al-Quran memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia yang berkaitan dengan keimanan atau akidah, tuntunan ibadah, budi pekerti, dan lain-lain. Di sini juga termasuk kriteria, di mana manusia harus memiliki pedoman yang berkaitan dengan keimanan. Dan yang ketiga yaitu Al-Quran juga berisikan tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, pada kalimat ini juga termasuk kepada kriteria, di mana manusia dituntut untuk beribadah wajib seperti sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu.